Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kami akan menjelaskan tentang Classroom Action Research. Yang pertama yaitu the definition. Yang pertama dari Bootgen and Backlund. Explain that action research is the systematic collection of information that is designed to bring about social change. And the second is from Cameron and Jones. Define action research as a research carried out by practitioners with a view to improve their professional practice and understand it better. So, the first definition from Bootgen and Backlund refers to the general meaning of action research, and the second reflects the meaning of classroom action research since it can be understood that the term practitioner used refers to teacher who practice and act in classroom. Jadi, penelitian tindakan kelas merupakan pendidik adalah pihak yang paling memahami apa yang terjadi dalam proses pembelajaran dalam kelas. Di mana seorang pendidik atau guru harus mengenali dan menganalisis permasalahan pembelajaran sekaligus mencari solusi untuk memecahkan permasalahan yang ada. Classroom action merupakan sebuah pendekatan sistematis untuk meningkatkan praktik pembelajaran seperti guru sebagai pendidik dalam kelas, memberikan penjelasan materi, berinteraksi dengan siswa, memberikan pekerjaan rumah, dan segala hal yang dilakukan dalam rutinitas seorang pengajar merupakan penelitian tindakan atau action research. Selanjutnya yaitu the purpose of action classroom. So the first is contributes to the theory and knowledge base needed for enhancing practice. And the second is support professional development of practitioners by helping them become more competent in understanding and utilizing research, finding out research themselves when appropriate. And the third is to build collegial networking system for sometimes involves several educators, students, and parents working together. And the fourth is to help practitioners identify problems and seek solutions in systematic. And the last is it can be used at all levels in all area education, such as in supervised training for principals. Okay, the next material is the steps in the classroom action research. Jadi dalam sebuah penelitian yang paling penting adalah planning, implementing, observing, and reflecting. Nah, based on Stickland, Burke, and Gale, explain that there are 6 steps of action research. Jadi yang pertama, step yang pertama adalah identify problem or question, and number 2 is plan research, and number 3 is collect data, and number 4 analyze and interpret the data, and number 5 is reflect, and the last is share and take the action. Oke, kita bahas yang pertama adalah identify problem or questions. We can identify a classroom related questions that you would like to research. Jadi, yang pertama itu adalah kita mengidentifikasi pertanyaan yang muncul dalam sebuah kelas. Can be a problem or can be an interest. Jadi contohnya adalah, are my students more engaged when they work individually or in a group? Jadi singkatnya adalah kita menganalisis permasalahan yang ada di dalam sebuah kelas terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah plan research. We can examine any research applicable and then choose a teaching design that would work most effectively in answering your research question. Jadi dalam plan research terdapat 2 step. Yang pertama adalah examine, kemudian choose. Jadi maksudnya adalah setelah menentukan permasalahannya, selanjutnya yaitu kita menentukan research studies-nya yang relevan dengan permasalahan yang ada di kelas. Setelah itu, kita tentukan metode pengajaran yang efektif
dan sesuai dengan permasalahan yang ada di kelas. Kemudian yang ketiga ada collect data. We can collect the data that you need to help answer your research question. Jadi, kumpulkan data-data yang bisa membantu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Misalnya, can be the student grades or nilai-nilai siswa yang lainnya. Tapi pastikan dulu bahwa data tersebut berkaitan dengan permasalahan yang ada di kelas atau permasalahan yang kita sedang teliti. Kemudian yang keempat adalah analyze and interpret the data. We can analyze the data that you have to collect to come to a conclusion. Jadi yang nomor 4 adalah setelah kita mengumpulkan data-data, maka langkah selanjutnya adalah kita make a conclusion atau membuat sebuah kesimpulan. Kemudian number 5 atau nomor 5 adalah reflect. We implement a strategy based on your research or based on your result. Jadi nomor 5 itu ada reflect atau implementasi strategi. Masih ingat di step yang kedua yaitu menentukan metode pembelajaran yang tepat. Nah, apabila kita menentukan metode yang tepat dan efektif, maka kita dapat memakainya dan mengimplementasikannya di kelas. Jadi reflect di sini maksudnya adalah mengimplementasi metode yang telah kita temukan dalam step kedua. Gitu. Oke, yang the last adalah number 6 is share and take the action. Nah, jadi we can share your research with colleges and other who might be interested. Jadi maksudnya adalah yang terakhir itu kita membagi atau share hasil penelitian kita kepada pengajar atau peneliti yang lainnya. Nah, langkah-langkah tersebut di atas, 6 langkah tersebut itu dapat diulangi kembali hingga kita sebagai peneliti atau sebagai educator dapat menemukan metode yang terbaik dalam menentukan permasalahan di kelas atau solve the problem in the class. Seperti itu. Okay, the next material is the differences between formal research and classroom action research. Jadi, materi selanjutnya adalah perbedaan antara formal research dan classroom action research. Jadi, terdapat 9 poin dalam perbedaan antara formal research dan classroom action research. Yang pertama adalah training needed by researcher. Jadi, yang pertama adalah about researcher. Untuk formal research, dia menggunakan expert researcher. Jadi, dilakukan oleh orang luar atau yang tidak menyentuh langsung komunitas itu. Nah, biasanya mereka memiliki bidang ilmu yang sangat expert atau sangat dalam. Kemudian, untuk yang classroom action research, dia adalah teacher atau lecturer. Dilakukan oleh guru atau dosen itu sendiri. Kemudian, yang nomor 2 or number 2, the goals of the research, tujuan dari research. Untuk yang formal research, it is developing or proving the theory. Jadi biasanya hanya sebatas pengembangan atau pembuktian teori. Namun untuk yang classroom action research, it's about directly implementing or practicing. Jadi dilakukan untuk diimplementasikan atau dipraktekkan langsung dalam kelas. Kemudian yang ketiga, or the number 3 is method of identifying the problem to be studied. Metode identifikasi masalah. Untuk formal research, it is about previous research. Jadi, metode identifikasi dilakukan berdasarkan permasalahan penelitian sebelumnya atau previous research. Namun untuk yang classroom action research, dia menggunakan classroom problem or the problem in a classroom. Jadi metode identifikasi masalah berdasarkan kenyataan yang ada di dalam kelas. Sehingga dalam step identifikasi masalah harus diperhatikan yang bertujuan dengan kesuksesan penelitian atau problem yang ada di dalam kelas. Kemudian number 4 is a procedure for the literature reviews. Jadi proses atau prosedur pengumpulan data. Untuk yang formal research, dia menggunakan detail planning atau prosedur pengumpulan datanya atau penggalian bacaan menjadi yang paling utama dan sangat diperhatikan.
Untuk yang classroom action research, dia menggunakan simple planning atau perencanaan yang sederhana. Prosedur pengumpulan datanya dilakukan secara general atau dilakukan secara umum. Kemudian untuk yang nomor 5, number 5 is sampling approach atau untuk yang formal research, dia menggunakan random representative sample. Jadi korespondennya berasal dari sampel acak atau yang tidak relevan dengan penelitian atau peneliti. Kemudian untuk yang classroom action research, dia menggunakan student sample. Koresponden atau sampel dapat dalam penelitian dari peserta didik yang nantinya akan berguna untuk meningkatkan atau menjadikan peningkatan metode yang sedang digali gitu. Untuk yang nomor 6, number 6 is research design penelitian. Jadi untuk formal research, dia menggunakan detail planning. Atau desain penelitian harus direncanakan dengan terstruktur dan teratur. Namun untuk yang classroom action research, dia menggunakan simple planning atau perencanaan yang sederhana. Desain penelitian tidak harus direncanakan dengan detail. Kemudian yang number 7, the number 7 is measurement procedure. Untuk formal research, dia menggunakan valid and reliable atau dapat dipercaya. Untuk yang valid and reliable, instrumennya harus valid atau reliable atau dapat dipercaya. Kemudian untuk yang classroom action research, it is not really valid and reliable. Jadi instrumen yang valid atau reliable tidak terlalu diperhatikan dan lebih mengutamakan instrumen yang berasal dari kelas. Untuk yang number 8 is data analysis atau analisis data. Dalam formal research, dia menggunakan complex and detail. Jadi, untuk nomor 8 adalah menggunakan analisis data yang kompleks atau data yang dianalisis sangat teliti dan intensif. Namun untuk yang classroom action research, dia menggunakan simple and practice significance atau analisis data menggunakan data yang lebih sederhana dan lebih menggunakan practical significance. And the differences is application of the result. Nah, untuk formal research, dia menggunakan teori atau lebih mengutamakan teorinya. Namun untuk yang classroom action research, menggunakan practicing in teaching. Jadi hal yang terpenting dalam classroom action research adalah bentuk prakteknya atau memperbaiki bentuk praktek secara langsung. Oke, jadi the conclusion of this material is classroom action research is a method of finding out what works best in our classroom so that the teacher can improve student learning. The goal of the classroom action research is to improve teachers' own teaching in his own classroom, department, or school. Oke, jadi kesimpulannya, classroom action research adalah sebuah metode untuk menemukan pengajaran yang terbaik, sehingga tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kualitas pengajaran yang ada di kelas atau sekolah. Okay, I think that's all from our group. Thank you very much and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.